بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa dalam taufik dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan materi kajian tafsir kita pada surat An-Naba ya. Dan kita sampai pada ayat yang ke-15 ya. Yang sebelumnya ya, sebelum kita masuk pada ayat setelahnya, ketika orang-orang musyrik mereka meragukan akan hari kebangkitan. Dan mereka berdalih bagaimana caranya Allah membangkitkan manusia hidup kembali setelah kami menjadi tulang belulang yang hancur atau menjadi tanah. Bahwasanya setiap orang yang dikuburkan maka seluruh jasadnya akan binasa sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Semuanya yabla ya. Kullu syai'in yabla. Segala sesuatunya dari jasadnya anak Adam akan hancur. Kecuali satu, yaitu ajmud danab, yaitu tulang ekornya. Maka semua akan hancur, sehancur-hancurnya. Ada yang menjadi tanah, ada yang mungkin hanya tersisa tulangnya. Maka mereka menanyakan, gimana caranya Allah membangkitkan manusia hidup? Ketika mereka meragukan dan menanyakan satu hal perkara hari kebangkitan, Allah menjawabnya dengan 9 jawaban. Dan Allah tidak menjawabnya secara langsung, tapi menunjukkan kepada mereka kemahakuasaan Allah. Yang Allah sebutkan 9 bukti Allah Maha Kuasa. Yang pertama tunjukkan, alam naj'alil arda mihada. Bukankah Allah dat yang maha bisa, maha kuasa menjadikan bumi berhampar. Wal jibala autada, gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan sehingga kalian bisa berkembang biak. Yang awalnya dari satu jiwa. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, min nafsi wahida, dari jiwa yang satu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari jiwa Adam zaujah, pasangannya Hawa. Dan tidaklah dinamakan Hawa karena min hayah. Hawa diciptakan dari benda hidup, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah memperkembangbiakkan dari keduanya rijalan wa nisaa, banyak laki-laki dan perempuan. Dan masing-masing memiliki pasangannya. Baik pasangan di dunia dan kelak pasangan tersebut akan berlangsung di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Maha Kuasa. Wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Seberat-beratnya keadaan seseorang ketika sudah mengambil waktu istirahatnya, dia akan kembali semangat, kembali bisa beraktivitas dengan lebih. Maka di antara maha kuasa Allah. Dan perkara istirahat, setiap dari kita, ya, setiap harinya atau malamnya pasti tidur.
Dan dalam perkara tidur itu sudah memberikan pesan bahwasanya setiap dari kita mati dan hidup. Mati dan hidup. Dan ketika tidur, kemana larinya ruh? Kemana larinya ruh? Biyadillah, dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah akan menahannya. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengembalikannya. Oleh karena di antara nikmat yang besar ketika kita tidur kemudian kita masih bisa bangun. Oleh karenanya ketika kita bangun doanya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ahyana, yang menghidupkan kami ba'da ma'amatan, setelah kami mati. Maka tidur di antara nikmat yang Allah berikan, dan hanyalah yang bisa menjadikan tidur adalah Allah Subhanahu wa taala, baik tidurnya sementara maupun tidurnya selama-lamanya di dunia. Jadi tidur adalah sebuah nikmat. Kelima, waj'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian. Dengan adanya malam, ya, malam menutupi siang. Waj'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai kehidupan. Hanyalah yang kuasa menjadikan adanya malam dan siang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi sunnatullah malam sebagai istirahat, libas yang menutupi. Dan makna libas yaitu menutupi, karena libas memiliki faedah menutup. Dan itulah malam. Kalau ketika sudah datang malam, semuanya hening. Ketika sudah mulai datang waktu siang, manusia pada bergerak semuanya. Mencari kehidupan masing-masing. Dan itulah sunnatullah, malam sebagai istirahat, siang sebagai ma'isyah, mencari kehidupan. Maka hanyalah yang bisa menjadikan malam dan siang dengan berbagai macam keadaan di dalam keduanya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Dan di antara bentuk maha kuasa Allah jadikan di atas kalian 7 lapis langit yang sangat kokoh dan kuat. Langit yang kita lihat ada 7 lapis langit. Setiap satu langit dan langit yang kedua tebalnya perjalanan 500 tahun. Langit 2 dan 3 demikian, jaraknya perjalanan 500 tahun. Langit 3 dan 4, 5, 6 sampai yang ke-7 masing-masing perjalanan 500 tahun. Maka 500 tahun kali 7. Berapa itu? Itulah apa? Perjalanan menuju ke langit yang ke-7. Dan tebalnya perjalanan 500 tahun. Jaraknya 500 tahun, tebalnya 500 tahun. Seperti apa besarnya langit? Wallahu a'lam bishawab. Dan semua perbendaharaan langit yang 7, bumi, segala perbendaharaannya dibandingkan kursinya Allah itu seperti uang logam yang dilempar di tengah padang pasir yang tak berujung. 7 lapis langit dengan segala perbendaharaannya dibandingkan kursinya Allah seperti uang logam yang dilempar di tengah padang pasir yang tidak ada ujungnya. Dan kursinya Allah dibanding arsy-Nya Allah seperti uang logam juga yang dilempar di tengah padang pasir. Jika demikian, seperti apa besarnya Allah? Allahu Akbar. Cukuplah jawaban Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan pada kalimat takbir dibuka dengan Allahu Akbar. Itulah lafaz takbir. Dan Allah tidak mengatakan perbandingannya. Menunjukkan kemahabesarannya meliputi segala sesuatunya. Secara arti bahasa, jika saya mengatakan saya lebih tinggi daripada si fulan, maka ini tinggi saya terbatas dengan si fulan. Yang mungkin saja jika ada orang lain, belum tentu saya lebih tinggi. Namun jika saya mengatakan saya lebih tinggi, saya paling tinggi, menunjukkan tidak ada yang tinggi semuanya daripada saya.
Dan itulah lafaz takbir. Kenapa lafaz takbir Allah tidak mengatakan perbandingannya? Allah maha besar dari sesuatu. Enggak. Tapi secara mutlak Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsy-nya, kursinya, seluruh makhluknya tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada penciptaan langit terdapat maha kuasa Allah yang luar biasa. Langit sebagai atap. Namun adakah atap tanpa tiang? Tidak pernah ada. Namun pada ciptaan Allah ada. Langit yang kita lihat setiap hari, 7 lapis langit yang sangat kuat dan kokoh, tidak ada tiangnya. Karena siapa tegak? Karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'alna sirajan wahaja, kami jadikan matahari sebagai pelita yang sangat terang benderang yang memberikan kehidupan bagi manusia. Maka yang menjadikan matahari senantiasa bersinar dan dia memiliki cahayanya. Kalau dalam matahari Allah melafadzkan siraj. Kalau pada perkara bulan Allah mengatakan nur. Karena kalau siraj dia yang memiliki cahayanya. Tapi kalau bulan nur dia dapat pantulan. Itulah bedanya antara siraj dan nur. Maka yang memiliki cahaya yang menjadikan matahari senantiasa bercahaya dengan cahayanya, cahaya aslinya, bukan pantulan. Allah Subhanahu wa ta'ala belum pernah padam. Dari sejak diciptakan sampai nanti hari kehancuran. Jika Allah Maha Kuasa menjadikan matahari terus memiliki cahaya yang terang benderang, apalagi menjadikan manusia hidup. Yang ke-9 Allah tunjukkan kemahakuasaannya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang tercurah. Di antara bentuk maha kuasa Allah, Allah jadikan air untuk manusia. Yang menurunkan langit, yang menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada air terdapat kuasa Allah. Gimana kiranya seandainya Allah cabut nikmat air dari manusia, Pak? Ini kan baru kemarau cukup panjang kan? Selama saya di Bekasi sejak tahun 2012 ini agak panjang nih kemaraunya. Kalau lebih panjang lagi mungkin nanti banyak orang yang kekurangan air. Gimana kiranya kalau air nggak ada, Pak? Susah, Pak. Mau BAB, mau mandi, nggak pakai air. Luar biasa. Kita ini di daerah tropis, kelembabannya lebih tinggi. Kalau di Arab, kelembabannya agak berkurang. Sehingga orang Arab kalau misalnya beberapa hari nggak mandi, itu masih nggak terlalu lengket. Coba kalau kita, sehari nggak mandi. Baunya seperti apa, Bu? Luar biasa. Tidur pun nggak nyaman. Tidur pun gak nyaman, tapi dengan adanya mandi disabuni, Masya Allah. Kita bisa nyaman dengan tidur kita. Hidup pun nyaman. Ini baru perkara mandi saja, Pak. Karena mandi itu Masya Allah, kalau kita punya air bersih, bisa mandi, bisa nyaman semuanya. Makanya pernah ada suatu kisah itu, seorang ustadz, itu mengislamkan banyak orang karena ngajari mandi. Sampai dijuluki Ustadz Sabun. Karena masuk Islam karena diajak mandi pakai sabun. Ustadz siapa itu? Fadlan. Gitu. Jadi nggak perlu ngajari yang tinggi-tinggi, Pak. Jadi yang diajari cuma hanya satu, bab toharoh gitu. Dan itu pun nggak toharoh yang agak mendalam, mandi gitu kan, mandi pakai pakaian. Itu dengan mandi mereka bisa tidur lelap, belum pernah tidur sebelumnya. Sampai apa dikira ini sihirnya Ustadz ya? Padahal apa? Hanya mandi pakai sabun.
nikmat air, minum, masak, hotel-hotel kalau nggak ada air gimana? Mau pakai tisu terus? Nggak bisa. Beda Bang, kalau istinja pakai tisu dengan pakai itu beda. Banyak yang masuk Islam tuh kemarin kan, pas keluarga di Qatar itu. Setelah mereka cebok pakai air, ternyata belum pernah merasakan nikmatnya cebok seperti yang dirasakan hari ini. Perkara istinja saja sudah bikin terkagum-kagum. Allah berfirman, dan kami jadikan segalanya hidup dengan air. Maka orang kalau kurang air gimana Pak? Kurang minum air. Bergairah apa lemes? Lemes. Sehingga tidak bergairah. Ngantuan. Benar gak? Ya. Sehingga yang ngantuk-ngantuk, yang tidur, biar hidup diapakan Pak? Dipercikin Pak, jangan disiram. Disiram. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seorang suami ketika dia bangun lebih awal daripada istrinya, diajak bangun sholat malam. Ketika istrinya masih tidur terlelap, biar bangun gimana caranya Pak? Disiram apa dipercikin? Percikin, bukan disiram Pak. Kalau disiram, beda perkara ini Pak. Nah, dipercikin biar apa? Biar hidup. Pakai apa? Air. Dengan panggilan yang apa biasanya Pak? Nah, belum pernah nyoba ya? Belum. Kenapa? Takut ya? Justru romantisnya seorang suami istri ketika berumah tangga. Sesekali qiyamul lail bareng. Yang imam siapa? Suaminya. Gitu. Cuma karena suaminya nggak belajar tahsin, jadi takut sama istrinya. Nah, istrinya belajar tahsin. Baru takbirnya saja salah nih. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang istri ketika dia bangun awal ngajak suaminya qiyamul lail. Suaminya masih tidur lelap, dibangunin pakai apa? Air, percikin. Jadi luar biasa Pak, dengan air itu memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Yang Allah menegaskan, linukhrija bihi habba wa nabata. Dengan air kami tumbuhkan, kami keluarkan biji-bijian. Wa nabatan, dan kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita renungkan perkara biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan saja, itu sudah Masya Allah, terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Biji kita tanam keluar, padahal biji benda mati. Tumbuh-tumbuhan yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita hanya menanam benih, kemudian Allah tumbuhkan, kemudian keluar buah-buahnya, berbagai macam rasa dan warna-warninya. Itu siapa yang melakukan? Dari benda mati menjadi hidup. Wa jannatin alfafa, kami jadikan kebun-kebun yang sangat rindang. Ini di antara maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam 9 bukti maha kuasa Allah menegaskan Allah maha kuasa mengembalikan manusia hidup. Jika 9 ini saja Allah maha kuasa, Allah maha mampu, apalagi manusia. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian lebih sulit penciptaannya wahai manusia atau ke langit? Dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun fayakun, selesai. Jadi langsung jadi. Jika membina langit, menciptakan langit dengan segala kehidupan dalamnya, Allah Maha Kuasa, apalagi manusia saja. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsi wahidah.
tidaklah penciptaan kalian dan membangkitkan kalian hidup kembali lagi seperti satu jiwa saja. Kalau di dunia kita kan masing-masing punya tanggal lahirnya, Pak. Punya waktu-waktunya. Dan Allah mengatakan, khalaqtu wahida, aku ciptakan manusia sendiri-sendiri. Meskipun dia punya kembaran, anak kembar, lahirnya langsung dua apa satu-satu dulu? Satu-satu dulu. Itu di dunia, masing-masing dengan tanggal lahir dan waktunya. Namun, dalam mengembalikan manusia hidup kembali lagi, kanafsi wahida. Bagi Allah seperti satu jiwa. Ditiup trompet sekali oleh malaikat Israfil, langsung bangkit. Fa'idahum bisahiro. Tiba-tiba mereka semua di permukaan. Maka 9 bukti Allah menegaskan kemahakuasaannya. Maka sebagaimana orang-orang musyrik tidak bisa melihat kemahakuasaan Allah, orang beriman bisa melihat kekuasaan Allah. Sehingga hatinya orang beriman hidup. Hidup dengan mengagungkan Allah. Hidup dalam pengesaan kepada Allah. Dan itulah arti hidup yang sesungguhnya. Ketika hati kita bisa menangkap, bisa menyadari, bisa mengimani Allah punya kuasa yang tak terbatas. Kalau manusia tak berkuasa, tak memiliki kemampuan. Seandainya Allah tak memampukan dia, dia tak akan memiliki kemampuan. Ada satu kenikmatan saja Allah cabut, selesai. Dan ketika timbul pengagungan kepada Allah, dalam hati kita ada pengagungan kepada Allah, maka seseorang itu akan bisa lebih kuat dalam amal soleh dan lebih bisa ditekan dengan kemungkarannya, dari kemungkarannya. Sebagai contoh, kalau kita punya tokoh atau pengajar atau ustadz lah yang sangat kita segani, ta'zim kita sangat tinggi kepada beliau, dan pada saat kita di kelas sedang diajar oleh beliau, orang yang sangat kita segani, kita takut darinya, kita itu sangat menjaga marwahnya. Ketika belajar di kelas, berani gak kita menjolorkan kaki kita? Atau di kelas sambil makan-makan? Berani gak? Gak berani. Karena pengajar yang sekarang ini pengajar yang kita segani, kita ta'zim, hormat. Maka di antara faedah kenapa menunjukkan kemahagungannya? Agar manusia memiliki keagungan yang sangat kuat dalam dirinya. Dan dengan bentuk pengagungan dia kepada Allah, dia akan lebih kuat dalam beramal soleh dan lebih akan terhentikan dari berbuat kemungkaran. Maka kata para ulama, sejauh mana hatimu mengagungkan Allah, sejauh itu pula engkau bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seorang anak, kalau dia takut sama bapaknya gimana, Pak? Main HP gak berani dia di rumah. Kenapa? Ada bapaknya. Karena bapaknya itu dia takuti, dia agungkan, dia segan. Namun jika seorang anak tidak punya kesegaran kepada orang tua, ya, ini sudah apa? Pondasi rumah tangga akan hancur. Seorang anak, kalau dia punya kesegaran dengan orang tua yang ta'zim yang luar biasa, mengangkat suara itu nggak akan berani. Dilihat saja itu sudah langsung gemeter dia. Kalau punya
ta'zim. Namun jika tidak punya ta'zim, suatu saat dia bisa lebih berani daripada orang tuanya. Maka di antara hikmah kenapa Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya agar seorang hamba memiliki ta'zim, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada 9 tadi menegaskan akan maha kuasa Allah menjadikan manusia hidup kembali lagi. Ayat setelahnya tentang hari kiamat. Kapan hari kebangkitan itu? Kapan mulai terjadinya? Allah tegaskan, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kiamat adalah waktu yang telah ditentukan. Dan yaumal fasli, hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat dengan banyak nama. Al-Ghasyiyah, As-Sakhah, At-Tamah, Yaumaddin, dan seterusnya. Di antara salah satu nama-nama hari kiamat adalah Yaumal Fasl. Apa arti fasl? Kalau bahasa Arab, Al-Fasl artinya apa? Yang belajar mana? Yang belajar bahasa Arab, Al-Fasl artinya apa? Kelas. Ya kan? Kelas artinya. Fasl alif, fasl ba, kelas. Kenapa kelas dinamakan fasl? Karena dipisah-pisah. Kelas 1 sesama kelas 1. Kelas 2 sesama kelas 2. Maka hari kiamat dinamakan yaumal fasl karena hari diputuskan, hari akan dikelompokkan masing-masing dengan kelompoknya. Di dunia ini kita semuanya bareng. Orang muslimnya, orang musyriknya, orang kafirnya, orang munafiknya, orang fasiknya bareng kan? Mungkin di komplek bersama-sama, dalam satu perumahan, satu kantor, satu kerja, dan seterusnya. Namun ketika nanti di hari akhirat, enggak. Masing-masing dengan kelompoknya. Orang beriman sama orang beriman. Orang munafik sama orang munafik. Orang fasik sama orang fasik. Yaumal fasl, akan diputuskan perkaranya. Akan dikelompokkan. Akan dipisah-pisah. Dan masing-masing dengan tempat dan keadaannya. Sebagaimana orang-orang yang masuk surga zumaron, berkelompok-kelompok dengan kelompoknya. Di neraka pun apa? Zumaron. Dimasukkan ke dalam neraka Jahanam dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Allah mengatakan, kana miqata, sesungguhnya hari kiamat adalah waktu yang telah ditentukan. Allah menegaskan di ayat yang lain, dalam surat Saba ayat 30. Qul lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kalian memiliki hari yang dijanjikan, yang tidak akan dimajukan dan diakhirkan. Dan juga firman-Nya dalam surat Al-Waqi'ah ayat 49-50. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah Muhammad, orang yang pertama dan orang yang paling terakhir la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dikumpulkan dalam satu tempat, satu waktu yang telah ditentukan. Dan ketika iblis meminta kepada Allah, ya Allah jadikan aku kekal sampai hari kebangkitan. Karena iblis pun takut hari kiamat. Makanya apa? Minta dikasih tangguh sampai hari kebangkitan. Allah mengatakan, qala fa innaka minal mundharin. Ya, engkau diberikan umur yang panjang, yang kekal, tapi ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan, hari kiamat. Itu doanya iblis, permintaan iblis dikabulkan enggak? Enggak. Dia minta sampai hari kebangkitan. Tapi Allah kasih sampai hari kiamat.
Atau mungkin kita bisa mengatakan dikabulkan, tapi nggak semuanya. Maka hari kebangkitan, hari kiamat, waktunya sudah ditentukan. Kapan? Kapan hari kiamat? Ilmuha indallah. Ilmunya di sisi Allah. Allah rahasiakan. Pertanyaannya, kenapa hari kiamat Allah rahasiakan? Ada gak seorang ustadz yang tahu kapan hari kiamat? Gak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, dukun dia. Dukun pun gak tahu. Jin pun gak tahu. Di antara mafatihul ghaib, di antara kunci-kunci perkara ghaib hari kiamat. Baik hari kiamat yang besar maupun hari kiamat yang kecil. Hari kiamat yang besar, kehancuran seluruh alam. Kiamat yang kecil, kematian setiap dari kita. Kiamat sughra. Masing-masing dari kita punya kiamat kecilnya, yaitu kematiannya. Adakah di antara kita yang tahu kapan mati? Tidak ada yang tahu. Bahkan seorang peramal pun yang sering meramal-ramal kehidupan kematian seseorang, itu nggak tahu kapan matinya. Tukang ramal pun itu nggak tahu kapan matinya. Tapi apa? Sok-sok ngeramal kehidupan orang lain. Pinter gak? Makanya disebut apa? Bodoh. Kenapa hari kiamat tidak Allah beritahukan? Kenapa, Pak? Sebagai ujian keimanan dengan hari gaib. Sebagai bentuk ujian iman. Iman perlu diuji gak? Perlu. Iman perlu diuji. Allah menegaskan dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka gak diuji? Gak, ada ujiannya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Apa tujuannya? Agar kami mengetahui siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta. Dan dalam perkara iman pun ada ujiannya. Kira-kira beriman dengan hari kebangkitan? Beriman enggak dengan hari kiamat? Dan bahkan di antara iman tentang gaib itu pertama kali yang Allah sebutkan pada sifatnya orang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ketika menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, pertama alladzina yu'minuna bil gaib. Pertama kali perkara gaib. Kalau jika perkara gaib saja dia bisa mengimani, yang lain lebih mudah. Ujian keimanan. Kenapa kiamat kecil gak tunjukkan? Ujian juga. Kalau orang tahu kapan matinya kan, ntar masih panjang. Masih panjang. Nanti kalau sudah kaya baru tobat. Nanti kalau sudah sudah puas dengan kemaksiatan baru tobat. Kan tobat kan gimana, Pak? Asalkan dia tobat, Allah ampuni, selesai. Ditutup semuanya. Namun kematian gak ada yang tahu. Yang soleh pun gak tahu kapan dia mati. Yang toleh pun gak tahu kapan dia mati. Maka setiap dari kita apa? Was-was. Jangan sampai apa? Berbuat satu kedzaliman, kemungkaran, kemaksiatan pas pada saat itu apa? Dia takbir 4 kali. Disolatkan. Makanya apa? Cara untuk mendapatkan husnul khotimah itu mudah. Di antara cara yang termudah adalah apa? Membiasakan diri dengan hal kebaikan. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Wa man mata 'alaihi bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang dia terbiasa, seseorang akan diwafatkan dalam
kebiasaannya. Seseorang akan diwafatkan dalam kebiasaannya. Dan seseorang itu akan dibangkit, hidupkan dia sesuai dengan keadaan terakhir dia wafat. Yang suka main-main game, kemudian dia mati, nanti dibangkitkan dalam keadaan main game. Hati-hati. Yang suka baca Quran, insya Allah, Pak, Allah berikan taufik, dia akan diwafatkan dalam keadaan apa? Melakukan kebiasaan baca Qurannya. Maka setiap dari kita harus punya kebiasaan. Kira-kira saya itu punya kebiasaan apa ya dari amal kebaikan? Cari. Maka perkara hari kiamat Allah sembunyikan sebagai apa? Ujian keimanan. Percaya enggak dengan firman Allah? Percaya enggak dengan hari kebangkitan? Dan jika dia percaya, dia akan menyiapkan bekalnya. Kan apalah arti percaya, apalah arti mengetahui tapi enggak mengerjakan. Dan Allah hanya menyebutkan tanda-tandanya saja sebagaimana dalam hadis Jibril riwayat Muslim. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengajarkan tentang Islam, iman, kemudian ihsan, sampai yang terakhir Jibril mengatakan, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi kalau ditanya nggak tahu jawabannya, bisa menggunakan tadi. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Jibril mengatakan, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Fa akhbirni an amaratiha. Maka Rasul mengatakan tanda-tanda kiamat semakin mendekat. Antalidal amatu rabbataha. Wa antal hufatal uratal a'lata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Di antara tandanya Pak, bukan satu-satunya. Di antara tandanya, engkau melihat seorang budak melahirkan tuannya. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, dua pendapat. Dan dua-duanya benar. Yang pertama, kalau nanti dalam perjalanan kehidupan manusia engkau akan mendapati ada seorang budak, dia itu melahirkan tuannya. Seorang budak dinikahi raja atau dinikahi orang yang merdeka, maka anaknya nanti menjadi tuannya. Dan terjadi di khalifah di Daulah Umayyah. Atau makna yang terkandung di dalamnya, engkau akan melihat kehidupan seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Kelak nanti engkau akan mendapati seorang ibu menjadi budak bagi anaknya. Anak itu berkhidmat atau melayani atau dilayani kepada orang tuanya, Pak? Seorang anak itu melayani apa dilayani orang tua? Melayani kan? Seorang anak nih. Seorang lelaki kalau sudah menikah tetap apa? Dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau seorang istri kepada suaminya. Seorang anak itu melayani kedua orang tuanya, berkhidmat, birrul walidain. Bukan sebaliknya. Kedua orang tuanya harus melayani seorang anak. Sehingga makna seorang budak melahirkan tuanya akan engkau lihat dalam kehidupan manusia nanti banyak anak-anak yang memperbudak orang tuanya. Punya banyak anak. Suaminya kerja, istrinya kerja. Anaknya di mana? Mau dijawab gimana gitu. Ya insya Allah gini Pak. Kan ada orang tua itu apa yang dia itu senang dengan cucu. Kenapa dia merawat cucunya? Karena senang dengan cucu.
Maka semoga mertua-mertua kita senang dengan cucu kita. Jadi bukan kita yang menawari, tapi apa? Mereka yang minta. Tapi sebaliknya apa? Ada yang tadi seorang anak memperbudak orang tuanya. Yang disuruh ngepel, yang disuruh bersihin rumah, yang disuruh bla 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 gitu kan. Dianya jalan-jalan, orang tuanya disuruh jagain anak-anaknya. Orang tua yang nggak pernah diajak jalan-jalan. Dia yang jalan saja sama suami istrinya. Ke mall, jalan-jalan. Dan seterusnya. Gitu. Maka akan kau melihat suatu saat nanti ada seorang anak memperbudak kedua orang tuanya. Anak, tapi polanya seperti kayak tuan kepada majikan terhadap pembantunya. Ini kebalik. Bagaimanapun orang tuamu, dia adalah tuan. Yang kedua, engkau akan melihat seorang yang dulunya tak bersandal, bajunya pun kurang. Jadi, dulunya tak bersandal, pakai baju pun itu kurang. Karena apa? Miskin. Dan mungkin baju satu masih langka. Dan kalau orang miskin beli baju gimana, Pak? Beli baju itu yang besar. Kita dulu ketika masih kecil, itu mau sekolah kan, dibelikan baju sama orang tua kita. Itu baju itu yang besar sekalian. Jadi apa? Celana pendek itu kayak celana. Bajunya itu besar sekali. Si anak tanya, Pak, ini nggak salah ukurannya? Enggak. Biar apa? Biar sekalian bisa buat kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai lulus. Sandal pun demikian, dulu sandal jepit itu. Sudah lepas, nggak dibuang, cari cemeti. Apa? Ditusuk dengan cemeti, biar bisa dipakai lagi. Bahkan terkadang ya, itu tumitnya sudah lubang, tapi masih dipakai. Engkau melihat dulunya orang-orang yang tak bersandal, bajunya kekurangan. Masih orang-orang Baduy, Pak. Tapi nanti di akhir zaman mereka lah yang membangun apa? Hotel-hotel yang megah yang tinggi. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan yang tinggi. Itu di antara apa? Tanda-tandanya. Tapi secara kapan terjadi hari kiamat, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Allah mengatakan, Inna yaumal fasli kana miqata. Hari kiamat adalah hari yang waktunya sudah ditentukan. Kalau menegaskan istilahnya, di antara fenomena hari kiamat, yauma yunfakhu fis-sur, akan ditiup sangkakala. Dan ditiupnya sangkakala 2 kali. Yang pertama, ditiup sangkakala yang pertama kehancuran. Hancur semuanya. Ditiup sangkakala yang pertama, semuanya hancur. Mereka bertanya-tanya tentang nasibnya gunung-gunung pada hari kiamat. Katakanlah kepada mereka, gunung-gunung hancur sehancur-hancurnya, tidak ada yang tinggi dan cekung lagi, semuanya datar. Gimana dahsyatnya hari kiamat? Dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan, wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan hari kiamat begitu dahsyat. Di hari kiamat engkau melihat seorang yang menyusui langsung melemparkan bayinya. Mana ada, Pak? Seorang ibu itu tega melempar bayinya. Hari ini mungkin apa?
Seorang ibu terkadang lebih mendahulukan kehidupan anaknya daripada nyawanya. Tapi nanti ketika terjadi hari kiamat, seorang ibu tega melempar anaknya. Seorang yang hamil langsung menggugurkan kehamilannya. Dan engkau melihat manusia pada mabuk, padahal mereka enggak mabuk karena minum khamar. Tapi siksa Allah sangatlah keras. Dan tidak hanya itu saja, Allah mengatakan dalam surah Al-Muzammil ayat 15. Fakaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'al wildana shiba. Ketika terjadi hari kiamat, di hari itu engkau melihat anak-anak kecil langsung beruban. Biasanya uban itu orang tua, biasanya kebanyakan. Jarang ada anak kecil itu yang beruban. Tapi jika ada orang yang cepat beruban, biasanya Pak sebabnya? Orang bilang apa? Kebanyakan mikir. Karena mikir terus panas. Tapi Pak dengan beruban ini semakin bersahaja. Berarti apa? Semakin bersahaja, semakin dewasa, semakin bijaksana. Semakin sering diingatkan dengan hari kematiannya kan. Setiap melihat cermin, putih nih. Berarti apa? Ini tanda kematian sudah dekat. Luar biasa. Setiap melihat cermin, dia ingat dengan akhiratnya. Luar biasa, Pak. Tapi nanti hari kiamat, ada anak kecil ketika datang hari kiamat langsung beruban. Begitu dahsyatnya. Jika di dunia saja seperti ini, bagaimana dengan akhirat? Sedahsyat-dahsyatnya kejadian dunia itu tidak sebanding dengan dahsyatnya hari akhirat. Sebagaimana sepanas-panasnya api dunia itu baru 1% dari 70 kali lipat panasnya neraka. Dan Allah mengatakan ketika ditiupkan sangkakala dan sangkakala yang kedua hari kebangkitan, fatatuna afwaja, kalian datang berbondong-bondong. Satu jiwa langsung semuanya bangkit menuju menghadap Allah. Dan pada hari itu futihatis sama, dibukalah langit-langit kemudian menjadi berpintu-pintu. Wasuyiratil jibal, kemudian dijalankan gunung-gunung. Fakanat saraba, menjadi fata morgana. Gunung diangkat, kemudian dilihat dari kejauhan seperti fata morgana, kemudian dibenturkan. Wa humilatil ardu wal jibal fadukkata takkata wahida. Bumi dan gunung-gunung diangkat kemudian dibenturkan sehingga menjadi kayak debu atau seperti kapas yang berterbangan. Yauma takunul jibalu kal ihnil manfush. Kemudian menegaskan sesungguhnya inna jahannama kanat mirsada, neraka jahanam mengintai. Jika tegak hari kiamat, hari itu apa? Neraka jahanam mengintai. Siapa yang diintai? Toghina ma'aba, orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dalam waktu yang panjang. Ahqaban, ulama tafsir ada mengatakan 70 tahun. Tapi setiap selesai 70 tahun ditambah 70 tahun ditambah 70 tahun sampai nggak ada ujungnya. Dan menegaskan ahqaban, waktu yang tidak ada ujungnya, kekal dalam api neraka jahanam. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba, tidak merasakan rasa dingin dan minuman. Di neraka itu sangat panas. Orang sangat panas menginginkan minuman. Tapi apa yang diminum? Tidak ada minuman illa hamimah wa ghassaqah, hanya ada minuman air yang sangat panas dan nanahnya penghuni neraka. Dan namanya orang kalau haus, mau tidak mau dia harus minum. Tapi minumannya air yang panas menjadikan dia semakin kepanasan, hancur tubuhnya. Wa ghassaqah, minumannya nanah dari penghuni neraka. Jazaa'u wifaqah, sebagai balasan yang setimpal. Apa dosa mereka? Yang dulu mereka melampaui batas. Innahum kanu la yarjuna hisabah. Dulunya mereka tidak meyakini, tidak beriman dengan hari perhitungan. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka di antara sebabnya ya,
mereka tidak meyakini hari perhitungan yaumul hisab. Dan yaumul hisab di antara salah satu di antara rukun iman, beriman dengan hari akhir. Maka siapapun yang tidak beriman dengan hari akhir, dengan hari perhitungan, sungguh dia telah berbuat kekufuran. Dan iman ada 6. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan beriman dengan hari akhir. Nah, hari perhitungan di antara iman dengan hari akhir. Dan yang kedua, mereka mendustakan ayat-ayat kami sedusta-dustanya. Dan Allah menegaskan segala sesuatunya kami telah catat dalam satu catatan amal. Setiap dari kita punya kitab catatan amalnya, yang kelak nanti masing-masing akan menerima catatan itu, tidak ada yang ditinggalkan, yang kecil maupun yang besar, semua yang tertulis. Faduku falan nazidakum illa adaba, maka rasakanlah, tidak kami tambahkan kecuali siksa. Kata para ulama, surat An-Naba ayat 30 ini adalah ayat yang paling keras kepada penghuni neraka. Ketika mereka menjerit, ketika mereka kesakitan, justru ditambahkan berkali-kali lipat dengan hukuman yang lebih, dengan siksa yang lebih. Misalnya apa? Dia kehausan. Ketika dia haus minta air, dikasih minuman. Air panas dan nanah. Yang air panas dan nanah yang menjadikan lebih haus daripada sebelumnya. Ketika dia kesakitan dan dia menjerit, justru ditambahkan rasa sakit yang berkali-kali lipat. Dan itulah firman-Nya, faduku, rasakanlah. Ketika mereka sengsara kesakitan, falan nazidakum, tidak kami tambahkan kecuali siksa. Maka ayat adab yang paling keras adalah ayat 30 dari surat An-Naba. Faduku falan nazidakum illa adaba. Rasakanlah. Semakin kesakitan, justru ditambah dengan adab yang berkali-kali lipat. Wa iyadzubillah. Maka semoga kita semuanya dijauhkan dari siksa api neraka. Setelahnya tentang surga, yang akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Setelah tentang dahsyatnya neraka, setelahnya tentang surga. Ini di antara metode Quran. Ada kalian dibikin takut, ada kalian dibikin senang. Agar seorang hamba senantiasa menghadirkan al-khauf war-roja. Ada kalian yang dibikin takut, ada kalian dibikin senang. Atau bahasa kita, harap-harap cemas setiap saat. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Wallahu ta'ala bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.